selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Iya baik, selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar Mancik Bicak Dulur-dulur dimanapun berada. Dan kembali untuk di jam 9 sampai dengan jelang nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat. Ini kita kembali di program obrolan komunitas, di mana ini momen yang kita nanti-nantikan ya. Ini kita sudah kedatangan kawan-kawan dari Porsa Palembang atau DPC Porsa Palembang untuk di edisi kali ini di Selasa tanggal 15 Oktober 2024. Pasti Mancik Becek sudah sangat sudah sangat melekat ya dengan lagu-lagu karya Haji Rhoma Irama yang dimana kita tahu ini punya predikat sebagai Raja Dangdut di Indonesia. Nah kali ini kita bakal mengenal lebih dekat nih, ada teman-teman dari Porsa Palembang di piano ini sebagai barisan penggemar Raja Dangdut Rhoma Irama. Langsung kita sapa, selamat siang, assalamualaikum. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat semuanya. Maaf untuk Pak siapa nih? Pak Musyawaro ya. Mungkin bisa agak sedikit lebih mendekat dari mic kita. Karena suaranya kurang menangkap nih. Oke, baik. Ini kita masih menantikan satu teman lagi ya. Ya masih on the way ke Pro 4 Palembang. Dan ini sudah hadir ada 2. Sebenarnya bukan 2 sih, ada 2, 4, 5 nih. Ada 5 yang sudah hadir di Pro 4 FM Palembang. Ini teman-teman perwakilan dari DPC Porsa Palembang, yaitu komunitas fans club Rhoma Irama. Dan ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, tak sayang maka tak Cinta. tak cinta maka tak kawin-kawin ya. Oke, dan kali ini kita kenalan terlebih dahulu nih. Ini dengan perwakilan dari DPC Porsa Palembang kita menyapa. Selamat pagi untuk Pak Musyawir Maslu, Sarjana Agama MH. MH-nya ini apa nih Pak? Magister Hukum. Oh, Magister Hukumnya. Oke. Sehat Pak ya, tadi udah dijawab nih sehatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau Pak Musyawir ya sebutannya. Musyawir. Ini sebagai Ketua DPC Porsa Palembang. Ya. Luar biasa sekali. Ini masih dipercaya sebagai Ketua DPC Porsa Kota Palembang. Luar biasa sekali ya. Dan juga kali ini didampingi ada Pak Suhardi Oni, Sarjana Ekonomi. Ya, betul. Ini sebagai Sekretaris Porsa Pak ya. Ya. Betul. Sehat juga Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah ini kita akan berbicara mengenai tema mengenal lebih dekat Porsa Palembang, yaitu barisan penggemar Raja Dangdut Rhoma Irama. Kita pengen tahu dulu nih tentang Porsanya. Porsa ini apa nih? Walaupun sebenarnya ada beberapa yang sudah tahu. Iya. Bagaimana Pak? Porsa ini adalah beberapa orang atau sekelompok orang yang mencintai atau mengagumi Bang Haji Rhoma Irama. Mengagumi dan bahkan sampai mencontoh gitu ya. Jadi kalau Porsa itu sendiri kepanjangannya di Fans of Rhoma and Soneta. Oh itu kepanjangannya. Betul. Dan untuk resminya menjadi namanya organisasi Porsa itu terbentuk sejak tahun 2013. Oh dari 2013. Betul. Itu Sebelumnya, pertama kali ada di mana nih Pak? Langsung di pusat Pak. Jadi Di begini Jakarta, cerita singkat Pak ya. Mungkin awal-awalnya Rhoma itu kan sejak kita SD kecil dulu sudah ada ya. Sudah banyak penggemarnya. Nah, penggemar yang tersebar di seluruh tanah air itu berbagai macam nama penggemar itu. Ada yang namanya SFCI. Oh ada juga. Iya, Fans Club Indonesia. Oke. Ya.
Ada juga SFC. Ada lagi Romania. Oke. Bahkan benar ada ABRI. Ada juga ya. ABRI, anak buah Roma Irama. Tapi kalau yang paling utama atau yang paling pertama sekali didirikan itu Porsa ya kayaknya. Bukan, Da, itu ja- kumpulan tadi. Kumpulan Jadi tadi. dari kumpulan-kumpulan itu ditertibkan supaya seluruh penggemar ini bisa kompak dan bersatu, tidak ada saing menyaing satu dengan yang lain. Maka tercetuslah pada tanggal 4 April 2013 seluruh perwakilan dari seluruh Indonesia itu diundang ke Jakarta. Oke. Dan tepatnya di rumahnya Teh Debi waktu itu di Tebet ya, Jakarta Selatan itu kita dikumpulkan semua. Oke. Sumatera Selatan perwakilannya ada 2 orang, saya sendiri sama Sekretaris Umum DPW Pak Puji namanya. Oke, luar biasa sekali. Nah disitulah dilebur, semuanya mengatasnamakan fans itu tidak lagi dengan nama masing-masing, dileburlah Dijadikan satu ya. jadi namanya Forza. Oke, baik. Nah ini saya ingat juga dalam satu tayangan di program televisi swasta nasional. Betul. Ini ada teman-teman Porsa juga yang hadir pada saat konser tunggal ya kalau nggak salah itu. Iya. Di Pas Ulta biasanya, Ulta Pak Aji tanggal 11. itu banyak sekali kayak yang kumpul di sana. Nah ini kalau di Palembang, Ya. struktur organisasinya mungkin untuk DPC Porsa Palembang itu apa aja nih Pak? Sama seperti halnya struktur organisasi lain, ada ketua, ada penasehat, dewan penasehat, ada ketua harian, wakil-wakil ketua, ada sekretaris, wakil dan ada bendahara seperti itu. Kebetulan hari ini saya juga didampingi sekretaris umum DPC Porsa Kota Palembang, inilah Bang Suardioni. Oh Bang Suardioni ini sebagai sekretarisnya ya. Ada sebelahnya itu Pak Lang Mujahidin, dia sebagai wakil ketua di DPC Porsa. Oh sebagai wakil ketua. Ada juga teman-teman yang lain. Ini ada siapa lagi nih namanya? Kita absen satu-satu nih. Ada Bang Jemi itu. Ada Bang Jemi juga. Ini namanya sama nih, Jemi sama Jami. Jami dan Jemi. Iya. Jadi semuanya ini tergabung dalam Porsa Palembang ya. Betul. Kalau untuk anggotanya saat ini di DPC Porsa Palembang ada berapa anggota nih saat ini? Sampai saat ini yang terregister resmi ya, yang terregister artinya mendaftar dan kita register itu sudah mencapai 70-an orang. Waduh banyak sekali ya. Semuanya aktif nih Pak? Oh tentu tidak. Oh gitu ya. Ya yang aktif ya mungkin sekitar di angka 40 lah. Ada 40-an orang ya yang aktif ya. Dan luar dia biasa. bergantian datangnya, tidak langsung datang satu kali. Oke. Nah ini alhamdulillah datang nyusul ada berikut. Ini luar biasa, saya kedatangan tamu-tamu yang hebat semua nih. Alhamdulillah. Ini juga yang sudah kita nantikan ada Bang Sang Ya, Rompal. Kuriana Rompal. Sangkurlana. Sangkurlana ya. Luar biasa. Dan juga ada teman-teman lainnya juga yang saat ini mungkin yang bisa menyaksikan juga di channel YouTube Pro 4 Palembang. Ini bisa langsung lihat nih teman-teman dari Porsa Palembang yang sudah akan memberikan banyak sekali informasi tentang ya kegiatannya juga. Ada juga tadi juga sudah disinggung sedikit mengenai organisasinya. Iya. Oke silakan Pak Sangkurla, Bang Sangkurlana. Sangkurlana ya. Untuk menempati tempatnya luar biasa sekali nih. Beliau ini awalnya sebagai penasehat. Awalnya. Memang sampai sekarang masih penasehat. Cuman karena talenta yang ada di diri beliau melekat dan luar biasa cintanya dengan Bang Haji, akhirnya beliau memproklamirkan diri menjadi Rompal. Oke, dan kita Duplikatnya bisa Rompal. lihat juga ya langsung Betul. ini Oh, dengan ornamen pakaiannya ini sudah sangat kental nih Betul. dengan Bang Haji. Iya. Oke baik. Nah ini kita ke Pak Suardi Oni Iya. sebagai sekretarisnya, melihat banyak sekali teman-teman yang cinta dengan Haji Roma Irama atau Raja Dangdut kita. Bagaimana nih untuk di Palembang kekompakannya? Untuk kekompakannya alhamdulillah kita sangat Solid ya. Iya. Aha. Nah, terutama kalau setiap ada kegiatan event-event kita selalu ini apa tuh kompak. Mhm. Gitu. Semuanya kompak ya Pak ya. Dan pada awalnya itu ada berapa anggota nih untuk di Porsa Palembang? Untuk awal sekali berdiri? Awalnya tuh mungkin sekitar 20-an ya. 20. Pas kita di waktu ada MTQ di BKB. Itu mulai meningkat. Oke. Karena kita buka start di MTQ itu, masyarakat Palembang antusias terus mendaftar. Oke. Pada mendaftar. Sampailah saat ini yang tadi disampaikan oleh Pak Musyawir ini ada sekitar 70-an ya Iya. Kurang lebih 70. yang sudah ada terdaftar di sini. Dan kalau kita menyoroti kembali nih sosok seorang Raja Dangdut Roma Irama, kita pengen tahu dan mewakili teman-teman dari Porsa Palembang, apa nih yang menjadi inspirasi buat teman-teman semua dengan adanya Raja Dangdut? Mungkin kita bisa pertama sekali ke Pak Sangkurlana, boleh Pak? Bagaimana nih?
Bang, Ya. bisa diulang. Tadi ya maklum baru datang. Oh gitu ya. Ini kalau dari Pak Sangkrolana ini mengenai sosok Raja Dangdut Rhoma Irama. Apa sih yang membuat Pak Sangkrolana ini menjadi apa ya, menggemari gitu dengan kepribadiannya atau dengan musik-musiknya atau keseluruhannya gitu? Jelas sekali Ya. bahwa Rhoma Irama tidak bisa kita pungkiri. Dia adalah sosok yang sangat-sangat kita rajakan bahkan Iya, Raja Dangdut ya Pak ya. dalam dunia dangdut terutama, bukan main. Dari segi syair maupun liriknya, kemudian musiknya. Ya, kita tahu bersama, mungkin sudah rahasia umum bahwa soneta dan Rhoma Irama bukan main. Tidak ada pilihan lainnya. Saya semenjak mengenal dunia musik terutama dangdut seperti itu kira-kira. Kalau pertama sekali mengenal sosok Raja Dangdut Rhoma Irama ini, kalau Pak Sangkrolana itu sejak tahun berapa nih mengidolakan gitu? Tahun 79 udah tuh. Oh 79. Udah lama juga ya Pak ya? Lama juga. Sejak SD. Awalnya bagaimana tuh? Apakah memang karena musik dangdutnya atau karena orang tua juga menggemari sampai akhirnya ikutan menggemari juga, atau ada momen pada saat itu menonton langsung konsernya atau pertunjukannya, atau bagaimana tuh? Terutama saya memiliki dari ibu saya seni. Kemudian dari situ ya tidak ada pilihan waktu itu qasidah dan dangdut. Nah kebetulan cocok sekali, bukan main. Dikala apa namanya, saya disuruh nyuci pakaian atau perabotan dapur waktu itu sambil melantunkan lagu-lagu beliau itu, masya Allah, sampai alhamdulillah sekarang menjadi ya begini ini. Disebut orang katanya Rhoma Palembang. Alhamdulillah. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Pak Sangkrolana, ini luar biasa sekali ya. Ini bukan cuma sebagai mengidolakan, tapi benar-benar kayak benar-benar menghayati gitu ya. Betul. Bagaimana Bang Rhoma itu. Udah Dan kayak bahkan Rhoma banget. sampai nyuci pakaian pun sambil nyanyi nih. Yang lagunya baru yang lagu berkelana itu mungkin ya. Baik. Nah ini kalau kita melihat perkembangan musik dangdut, tentunya juga tidak lepas dari Haji Rhoma Irama juga ya. Dimana yang kalau kita lihat lirik lagunya, ini bukan cuma sebagai lagu saja, tapi banyak pesan yang disampaikan. Saya tuh berasa kalau mendengarkan lagu-lagu karya dari Raja Dangdut ini kayak berasa lagi mendengarkan sebuah cerita gitu ya. Ceramah. Dan itu sampai sekali ke hati. Nah itu versi dari Pak Sangkrolana. Dan kalau dari Pak siapa nanti lupa lagi namanya nih. Kalau Pak Ketua nih bagaimana nih? Apa alasan mengidolakan dari sosok Rhoma Irama gitu? Jadi begini, Bang, mungkin mirip-mirip sedikit lah dengan Kang Sangkur atau Bang Rompal ya. Saya dari SD itu dulu yang paling ingat sampai sekarang lagunya Santai itu. Oh yang santai itu? Santai, lagu Santai. Yuk kita santai. Itu. Nah itu, jadi dari situ saya sering mendengarkan lagu-lagu itu. Nah kemudian sampai sini saya perhatikan Bang Haji ini kalau bernyanyi atau seluruh lirik-lirik Bang Haji itu tidak lepas dari Al-Quran dan hadis baginda. Benar. Jadi kalau saya mengatakan, kalau kita mendengar lagu Bang Haji Rhoma Irama, itu kita ngaji sebetulnya. Iya. Ngaji santai dengan keadaan kita masing-masing. Kayak lagu keramat ya. Lagu keramat mengajak kita untuk bakti sama orang tua. Lagu Buta Tuli coba. Membedakan antara manusia dan binatang. Kan luar biasa. Dan juga liriknya itu kalau kita perhatikan benar-benar kayak bisa ngepas gitu ya Pak ya. Realita kehidupan memang ada gitu. Karena Al-Quran itu tidak pernah meleset Pak. Al-Quran hadis tidak pernah meleset. Nah Bang Haji ngambil terinspirasi dari semua itu, sehingga apa yang beliau sampaikan itu ya real terjadi di lapangan. Kayak dakwah melalui sebuah lagu ya. Ya betul. Jadi ini banyak sekali alasan-alasan yang memang bisa membuat kita itu penikmat musik akhirnya menjadi jatuh cinta gitu. Jatuh cinta. Nah kalau Pak Suwarti bagaimana nih alasannya? Apa yang menjadi alasan untuk mengidolakan sosok Bang Haji nih? Kalau
Saya pertamanya suka dangdut aja ya. Terus lama-lama kalau dengar lagu-lagu Pak Haji itu ya kok banyak dakwah menyentuh hati kita gitu. Gitu ya. Kayak lagu Keramat, lagu apa itu Kehilangan. Itu kalau kita menghayatin benar-benar kita merasakan itu sentuhan itu. Luar biasa sekali. Kalau lagu favoritnya Pak Suwardi apa nih? Dari karyanya Bang Haji. Keramat. Oh, lagu Keramat. Boleh dong nanti kita nyanyi ya. Baik. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai visi misi pasti ada dong dari Porsa, baik itu di Palembang atau di kota lain. Yang menjadi visi misi untuk terbentuknya Porsa ini apa nih, Pak? Mungkin Pak Ketua bisa menjelaskan? Ya, untuk visinya tentu bahwasanya kita menyatukan seluruh komunitas yang hobi ya di lagu-lagunya Bang Haji. Nah, kemudian agar semuanya bisa berkualitas, tidak hanya sekedar bernyanyi dan hobi, tetapi menjadi sebuah pelajaran dalam kehidupan. Gitu. Nah, itu. Jadi kalau di sini kan tertulis ada Forsa, itu semakin keren ya. Itu ada keren itu menjadi sebuah headline-nya. Iya, knowledge itu ada pengetahuannya yang luas, kemudian excellent, dia unggul gitu ya. Kemudian responsibility, ada tanggung jawab kepada masyarakat. Excited ya, dia gembira, juga networking, ada jaringan yang luas gitu. Artinya di Porsa itu tidak sekedar hobi-hobi gitu doang, tapi memang punya makna, gitu. Dan di masyarakat pun kita mesti memberikan pengaruh yang positif. Baik, luar biasa sekali. Makanya sampai dengan saat ini kurang lebih ada 70 anggota yang sudah ada ya Pak ya. 70 dan terus bertambah ini. Terus bertambah. Nah, sistem kita rekrutmennya itu pertama kita memang tidak memaksa ya. Ada yang chat biasanya atau telepon. Mereka datang ke acara kita di live streaming. Ya kita persilakan datang dulu, nikmati dulu gitu kan. 2-3 kali pertemuan baru kita dekati. Serius nih mau gabung? Siap. Nanti ada Forbid Train. Porsa by Training. Jadi nggak asal jadi aja. Jadi ada stepnya dulu nih. Betul, untuk ada. menjadi anggota. Boleh dong Pak dikasih sedikit bocoran? Mungkin siapa tahu pendengar kita yang di rumah yang lagi menyaksikan tayangan kita di YouTube juga pengen gabung nih. Bagaimana step untuk menjadi anggota dari Porsa Palembang ini? Ya, kalau untuk di Porsa Palembang biasa begini Pak. Mereka itu mendengar kita dulu, dan karena kita juga punya program yang ditayangkan setiap hari Ahad ya. Itu 2 minggu sekali per 1 bulan. Mereka dari nonton di sana itu pada bertanya gitu. Nah, kemudian nanti kita persilahkan kalau memang mau gabung, silakan datang dulu, kita kumpul dulu 1-2 kali. Nah, baru nanti kita mintakan pernyataan kalau memang mau gabung, silakan dikasih formulir. Nanti saya serahkan ke Pak Sekretaris gitu untuk ditindaklanjuti lagi ya. Kita kasih link untuk daftar gitu. Jadi ada diseleksi juga nih Pak? Ya, seleksinya bukan berarti diterima atau tidak ya. Lebih ke bentuk bagaimana keseriusannya gitu ya. Bentuk kecintaannya gitu. Karena Porsa ini kan bukan wajib juga gitu jadi anggota, tapi ya berkumpulnya beberapa orang yang memang punya kesamaan. Tujuannya agar di Porsa kita menjadi satu wadah yang bermanfaat. Tapi di sini juga kita bisa sama-sama menjalin silaturahmi juga ya. Betul. Apalagi penikmat lagu dangdut ini kan paling banyak nih di Indonesia. Karena dangdut is the music of my country kan. Jadi menjadi tuan rumah di negeri sendiri ini. Baik. Nah, kalau kita kembali ke Pak Sangkurlana nih, kita pengen tahu lagu favoritnya apa nih untuk lagu Bang Haji? Yang paling hafal gitu? Atau semuanya hafal? Insya Allah yang saya bisa semua. Semua bisa? Iya. Saya paling favorit itu lagu Sahabat. Dari tadi udah ngobrolnya sahabat terus ya. Iya, betul. Saya yang paling saya sukai dari Bang Haji, hal yang satu saat kita semua manusia bakal mengalami atau tidak dapat memungkirinya. Yang jelas diantaranya kematian. Sudah mati kemana, ke alam kubur, sekujur bangkai. Seperti itu yang saya sukai, mengingatkan. Terlebih ini saya lebih fokus kadang-kadang di pentas, di show itu tidak ketinggalan dengan lagu-lagu Bang Haji yang mengingatkan bahwa semua kita bakal katakanlah dipanggil
Yang Maha Kuasa. Gitu ya. Seperti itu. Mati. Sama ada satu lagi lagu, dia tuh lagunya merana karena kegagalan cinta ya. Tapi dengan lagu itu kayak kita tuh dikasih semangat. Iya, betul. Bahwa dia yang mulai, tapi dia juga yang mengakhiri gitu ya. Jadi untuk apa kita sedih nih? Karena dia yang memberi, tapi ujung-ujungnya dia juga yang meninggalkan gitu. Sedih ya. Kalau kata anak zaman sekarang PHP. PHP nih, pemberi harapan palsu gitu. Oke, nah ini mengenai gelar Rompal atau Roma Palembang. Siapa nih yang pertama sekali memberikan predikat ini kepada Bang Sangkur Lana ini? Sebenarnya sebelum Rompal atau Roma Palembang, istilah Porsa dijelaskan mungkin Roma palsu ya. Iya betul. Ya karena duplikat. Duplikat. Iya. Pak Ustadz bisa tolong bantu saya sebelum saya Rompal Romanya. Iya, Palembang. prosesnya Jadi, bagaimana nih? Begini, saya kenal dengan Pak Sangkur tuh kita saling memberi masukan ya. Saya dulu konsennya ya maaf mungkin agak bocor sedikit. Saya sering mengisi acara dalam sebuah perhelatan ya. Ya katakanlah kata orang bilang ceramah gitu kan. Bertemu dengan beliau. Nah, kemudian saya membentuk satu grup musik namanya Kasidah gitu, Kasidah modern. Nah, beliau ini salah satu pelatih vokal. Pelatih vokal kami. Saya dipaksa beliau untuk nyanyi. Oh gitu. Ya, akhirnya nyanyi saya jadi beliau saya sedang yang disukainya tadi lagu kematian, lagu takwa dan sebagainya. Sampai kemudian lahirlah Porsa, beliau saya ajak di Porsa, jadikan penasehat. Oh gitu. Nah, ternyata setelah di penasehat di Porsa itu, ya karena memang beliau dari hati ya. Jadi Romanya nampak ya seperti Romanya gitu ya. Akhirnya pas ada dibuka namanya Rompal, beliau langsung dari Palembang ikut gitu. Oh gitu. Ini kalau nggak salah pernah yang ada di tayangan televisi nasional bukan? Belum ya Pak ya? Kalau Rompal secara nasional ya ada, Pernah tapi ya? untuk yang Palembang Belum kita belum ada. Hanya di apa? TPRI. Udah Di TPRI pernah Oh, di TPRI ya, di di Sumsel TPRI, pernah ya? ya di TPRI ya. TV juga. Oh di TV lokal Live, ini ya. pernah. Iya. Dangdut apa itu namanya? Dangdut keliling. Dangdut keliling. Tapi jujur loh kalau dari cara pembawaan, suaranya, intonasinya sama ya? Iya. Sama kayak Bang Haji nih, Pak Sangkur Lana Mungkin nih. kalau nggak sama nanti dibatalin. Jadi itulah kalau di Porsa waktu itu Bapak Ketua Umum atau Bapak Ketua Porsa Sumsel, Bapak Dr. Haji Saifuddin Latif ketika itu melihat saya, wah ini Rompal. Wah Rompal apa Pak? Roma palsu. Nanti kita. Jadi singkat cerita sesuai perjalanan kenapa saya sampai menyandang gelar Roma Palembang. Alhamdulillah berkat perjuangan dan doa kawan-kawan DPC dan semuanya alhamdulillah. Akhirnya mungkin diteliti ataupun gimana sering saya tampil dan sebagainya sehingga dikukuhkan menjadi Roma Iramanya Palembang 2023 ya. Oleh KKBP. Kerukunan Keluarga Pedangdut Palembang didukung oleh DKP Dewan Kesenian Palembang. Oh jadi memang kemudian sudah ini ya. AMPBC Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya. Jadi kalau di Palembang baru Pak Sangkur Lana ini aja nih. Sebenarnya ada atau ada tiga. Roma-Roma yang lainnya? Ada. Oh ada 3. Yang eksis Untuk Bang Sangkur. terbentuk Rompal tanggal 22 Februari 2020. Ya. Waktu di MTQ kita itu mereka memang dikukuhin langsung oleh Pak Haji Roma juga. Oh di situ. Ada gitarnya tuh. Oh yang gitar buntung itu ya. Mereka tapi bertiga, nggak bunyi. mereka bertiga tampil di MTQ. Oh di situ luar biasa. Oh ini gitarnya nih. Waduh. Oh, ini tanda tangan asli. Asli. Wah luar biasa nih. Wah ini jadi untuk pendengar kita yang mau lihat ya bisa nonton di channel YouTube Rompa Palembang. Ini ada gitarnya langsung nih, ditanda tangan langsung juga. Bagaimana boleh cerita sama kita Bang Sangkur sampai bisa mendapatkan tanda tangan langsung dari Bang Haji? Bagaimana itu prosesnya? Memang di skenario dan difasilitasi oleh
DPC DPW. Iya. Iya. Ini nih terutama Bang On ini. Pak Ustadz Musyawir bukan main pagi-pagi saya gedor. Berjuangan Oh jadi pagi-pagi berdarah-darah. baru dapat kabar gitu. Oh, Beliau lagi kunjungan ke Palembang. Oh jadi ke ke Palembang. Aha. Tapi ini waktu pas mau pulang Pak ya. Betul. Dapat Ya, ya. pas Oh mau pulang. gitu. Di hotel pas mau pulang Pak Haji, jadi kita Di- minta ini kita sodokan tanda tangan. Iya. Pak ini Bang Haji tolong tanda tangan. Jadi orangnya seramai itu ya. sebelum pagi-pagi saya gedor ini. Iya. Tolong hubungi Pak saya. Ketua umum. Iya. Allah Akbar. Pada saat itu Jadi- momen ketemu sudah pernah ketemu sebelumnya atau itu Ya tentu perdana malah? kalau bertemu sudah sering. Udah sering ya. Sering tapi dalam arti sering itu kan kita begini. Dalam satu acara ya. Mas Ilham ya. Kalau Bang Haji ke Palembang itu kita sebagai Forsa di Kota Palembang punya tanggung jawab moral untuk menyambut. Luar Menyambut biasa beliau, sekali nih. mengawal ya. Datang Dari sampai bandara. pulang. Oh Dari gitu. bandara sampai ke tujuan. Kemudian nanti pulangnya kita sambut juga sampai ke bandara sampai Pulang lagi. sampai pulang lagi. Nah, dari situ sering-seringnya bertemu seperti itu. Nah, kemudian ada kesempatan nginep di Palembang, dikasih tahu lah oleh Pak Ketua Umum. Oh gitu. Kalau mau ketemu Bang Haji subuh-subuh. Karena Bang Haji pasti sholat berjamaah subuh. Oh, gitu. Kita ikut sholat Oh berjamaah. jadi gitu. jamaah langsung di masjid ya? Iya, enggak di hotel itu. Oh, di hotel itu. Nah, Jadi jamaah. khusus untuk yang ke Pasangkur ini, pas mau pulang ya Bang Sangkur ya? Iya. Itu malam rasanya jam berapa itu? Enggak pagi. Oh pagi juga ya? Iya. Bawa gitar gitu. Entah itu gitar buat sendiri apa gimana waktu itu tuh. Iya. Jadi gitarnya pun merek ini. Iya. Kalau mau tahu Ah, kan harus ada gitar buntung. Buntung. Iya. Kepalanya masih ada itu, Bang. itu kayaknya kepalanya udah hilang nih. Dipotong. Oh udah dipotong. Jadi Tapi bisa beliau- dimainin nggak ini? Betul, bisa, Oh, bisa, ya. Tapi hanya orang tertentu yang bisa. Hanya orang yang beriman yang bisa. Ya. Kalau saya yang banyak dosa kayaknya nggak bisa. Deh. Nah, sama-sama banyak dosa jadi bisa. Oh jadi yang bisa banyak dosa yang bisa. Iya. Gitu ya. Tapi luar biasa sekali nih sampai ornamen sedetail Betul. itu ya. Iya, iya. Sampai gitarnya pun dibentuk kayak gitar buntung. Yang kita Memang tahu ini gitar gitarnya ini sangat populer sekali ya. Betul. Pokoknya kalau kita lihat gitar buntung ini langsung ingatan kita itu ke Bang Ke Bang Haji. Haji, ya. Aha. Kalau saya malah bukan cuma mengaji, begitu ingat Ya. gitar buntung banyak masuk, saya nyari kepalanya di mana gitu. Tapi hebatnya gitarnya masih bisa bermain ya, walaupun nggak ada apa tuh yang di bagian kepala untuk mengatur kencang lu. Bisa, maksudnya itu. bisa. Punya pasangkur bisa, tapi syaratnya harus ada sebelahnya yang nyambung gitu. Iya. Luar biasa Begitu kan, ya. Kang? Maaf ya, dibocorin rahasianya. Lebih baik begitu. Seru. Betul. Iya. Oke. Nah, ini kalau mengenai program untuk di Porsa Palembang apa aja nih 2024? Untuk 2024 kita masih concern di apa namanya pembinaan keanggotaan. Oke. Ya. Kemudian ada live streaming setiap 2 minggu satu kali. Ah, Jadi setiap hari Ahad dari jam 9 sampai jam 5 sore. oh gitu. Jadi rutin itu ya? Rutin. Aha. Setiap 1 bulan 2 kali. Jadi Dari artinya situ di juga sini ada sekretariat ya, Pak? Ya ada. Di mana tuh? Sekretariatnya di Jalan Perjit Kemas Ali di Dua Ilir. Oh, di Dua Ilir, daerah Abung Baru ya? Bukan. Oh, di Di sana lagi ya? Sekojo. Sekojo. Nyasar aku kalau di situ. Nah, ini kalau buat apa namanya itu Kopdar nasional pernah ada seluruh Porsa se-Indonesia kumpul gitu. Kopdar nasional kan terakhir nanti kita bulan Desember nanti. Ada agendanya ketiga, ya? agendanya. Oh gitu. Kopdarnas. Jadi setiap akhir tahun tuh. Iya, akhir tahun kan pas kebetulan itu Faksa Idol, Kopdarnas dengan ulang tahun Pak Haji biasanya. Oh gitu. satu. Jadi semuanya ngumpul di Jakarta. Di Iya, di Jakarta. Jakarta. Kalau Tentu dari yang Palembang punya ini di kesempatan. masing-masing kota ada perwakilan atau semuanya bisa ikutan? Biasanya ini daftar ke kita ini ke Kita inventarisir siapa yang berangkat, nanti kita fasilitasi, kita daftar ke. Oh begitu. Kalau setahu saya sih tergantung kantong. Kembali di sana ya. Tapi semuanya ini kayaknya mau berapapun kantongnya kayak ini semua ya diusahakan semua Kalau untuk biasanya haji. gini, Bang, kalau kita ini betul tadi sepakat tergantung kantong. Tapi kita juga subsidi silang juga kita. Oh, ada. Saling bantu gitu, saling bantu. Mana yang bisa itu kan. Biasanya kalau dalam satu kota itu ada berapa perwakilan untuk datang ke Kopdar nasional?
Ya mungkin sekitar 4 atau 5 orang ya Iya. datang. Gitu ya. Kebetulan 2 tahun terakhir ini saya ikut terus. Ya, beliau ikut. Lemak ya Pak ya, datang terus ya, banyak Iya. ketemu ini kawan-kawan Betul, lain nih. betul. Tapi kalau untuk di sini yang hadir di Perompat ada nggak anggota baru nih yang baru bergabung? Iya. Bergabung ada Bang Denny. Kak Jamie itu Jamie, kayaknya ada ya, Bang Jamie. yang lagi duduk di Bang sana Ag- tuh. Bang Agus ya. Ada Bang Hendra gitu. kan. Iya, Bang Hendra, Bang Agus. Aha. Kak Ini Jamie nih paling tuh, baru Bang Agus tuh kayaknya. kalau Kak Jamie lagu favoritnya saya tahu. Oh gitu. Lagu Siksa Kubur. Karena suaranya bagus juga nih kalau Masya nyanyi Allah, ya. betul betul. Bang Jamie angkat tangan dong. Juga hadir ya. Karena beliau ini yang memfasilitasi kita semua untuk Betul. bisa kumpul ya Alhamdulillah. untuk hari ini ya, luar biasa sekali. Dan ini kalau untuk Bang Haji nih kembali. Ulang tahunnya itu kapan nih? 11 Desember. 11 Desember. 15 ya. Aha, jadi artinya bentar lagi nih. Iya. Betul. Jadi sebentar lagi. itulah Dan dibuat itulah di tadi. momen itulah ada Kopdarnas, ada Ada Forza Forza Idol. Jadi saya sangat Oke. lengkapi Bang Ilham. Aha. Program di DPC Forza ini selain yang rutin tadi dilaksanakan itu, Ya. kita juga sedang mempersiapkan untuk Forza Idol tingkat kota. Jadi itu kayak bentuk kompetisi bernyanyi ya. Iya, betul. Dan semuanya itu lagu Bang Haji semua. Lagu Bang Haji Bang. Ditentukan dari pusat sudah. Oke. Jadi nanti kita ada Forza Idol. Jenjang. Dia berjenjang. Ya, Berjenjang gitu. berjenjang dari DPC, kota sampai DPW provinsi, kemudian baru berangkat. di yang menang provinsi dikirim ke nasional. Luar biasa sekali ya. Alhamdulillah tahun tadi dapat tahun iya. Palembang? 2003, Sumatera Selatan. Palembang selalu ya jadi juara ya, di mana aja dari selalu Banyuasin, menjadi kebetulan juara yang itu. mewakili Banyuasin kalau kemarin. Oh, Banyuasin. Iya. Bukan Sekayu ya. Soalnya ke uang Sekayu kok Kak. Iya. Sampai nak mayo Iya. Oke, nah ini kita kembali ke Bang Haji lagi ya. Kalau dari Bang Sangkur nih, melihat sedetail itu, mulai dari gaya rambutnya juga, intonasi pengucapan kata per kata, ini kental sekali. Mempelajarinya bagaimana Bang Sangkur? Bisa sampai sedetail itu? Ini jujur. Makanya alhamdulillah yang saya miliki ini tidak dibuat-buat ya. Alami ya Pak ya? Allah. Yang paling mengejutkan kawan-kawan DPC ataupun yang lain Aha. itu ke rumah saya tanpa katakanlah CD pun tidak punya. Oh gitu. Kemudian apalagi tempat latihan khusus. Iya. Ya mereka kaget. Mhm. Kok bisa ya? Jadi latihan Bang Sangkur di mana? Seperti apa? Ya sejadi-jadinya gue bilang gitu kan. Aha. Ya, kata kalau pentas gitu aja pemain nggak cukup di HP begitu. Aha. Alhamdulillah ya seperti itu. Jadi gaya ini mungkin boleh ditanya Pak Ustadz Musyawir mungkin dari dulu ya seperti ini. Jadi udah milik saya kali. Jadi naturalnya di situ ya Alhamdulillah. Bang Sangkur ya, tidak ada yang dibuat-buat gitu. Aha. Tapi kalau untuk tampil-tampil pernah diundang gitu dalam satu acara? Oh bukan main alhamdulillah. Banyak ya? Oh gitu. Mungkin sahabat Perompat ya. Aha. Kalau mau ngundang hubungi aja ketua DPC. Nomornya ada di bawah ini ya. Ada di bawah. Oh jadi ini menjadi suatu berkah juga ya akhirnya untuk Bang Sangkur ya bisa Iya, diundang. Biasanya paling banyak acara apa nih yang biasa mengundang? Hajatan. Acara hajatan. di Hajatan. pernikahan. Resepsi Acara-acara. pernikahan atau apa ya. Mohon maaf saya sedikit penjelasan Apa bahwa tuh? saya seperti ini tuh ya bukan main sama Pak Ustadz Musyawir ketua DPC yang beliau cerita begitu ya sampai dia juga materi ceramah pun ya ada lagu Bang Hajinya Oh gitu. tetap disepilkan di situ ya. Iya, betul. Jadi dikawin. Oh iya, ini Pak Ketua kita juga sebagai Ustadz nih. Masya Allah. Saya baru nyambung ini, baru dapet. Oh juga penghulu. Soalnya Ayo. tadi malam itu teleponan juga merasa kayak suaranya nih, wah ini sekali ya. Ternyata memang seorang Ustadz juga nih. Salah satu Amin. penghulu dia. Oh penghulu juga. Ah mana aku nak kawin kaget artinya ya. Boleh gampang. Nak ngejoi kaget Pak Oh begitu. Jadi kalau dikaitkan juga ini kayaknya memang cocok sekali ya Pak Musyafir ya ini untuk berdakwah dengan sebuah seni lagu. Iya. Biasanya tadi disangkutkan sedikit oleh Bang Sangkur. Biasanya dakwah yang dikaitkan sedikit-sedikit dengan lagu-lagu Bang Haji ini kayak apa tuh? Ya, misalnya gini, kita sedang membahas tentang di pernikahan gitu ya. Ya. Kemudian kita mengarahkan agar kita bisa lebih mengenalkan anak-anak kepada Al-Qur'an sebagai kitab suci gitu kan. Nanti di ujung pas ending ceramah itu kita nyanyikan. Aha.
Al-Quran dan Quran. Oh iya, Langsung. iya. Beliau bernyanyi juga. Kadang kalau bicara kematian, nanti lagunya kematian. Kalau bicara tentang kesombongan dan segala macam, nanti ada buta tuli, ada tetes, air hina dan gitu. Oke, kalau dasi dan gincu bagaimana? Iya, dasi dan gincu juga bisa untuk kerekatan dalam rumah tangga. Begitu. Nanti muncul. Itu sering pernah juga. Karena saya sudah menjadi diwajibkan untuk tidak, tetapi jadi hambar itu kalau lagi ngisi materi, kemudian endingnya tidak ada ceramahnya gitu, tidak ada nyanyinya gitu. Makanya beliau dengan keahliannya mendampingi kami juga. Ya mungkin agak bocor dikit lagi kami kan ada grup kasidah modern. Nah jadi kalau tampil paket kita langsung ceramah, hiburan, nah rompal masuk. Oh tetap ya menjadi ikonnya di situ ya. Iya, jadi satu grup seni yang ada romanya. Iya. Baik. Nah ini kalau untuk agenda khususnya itu kan memang sudah dibentuk ya oleh DPC Porsa Palembang. Tapi kalau untuk agenda dari pusat yang membentuknya ada nggak kayak gitu? Ya itu Porsa Idol dengan Oh yang itu tadi ya. Ada Forbit Train. Iya, Forbit Train untuk anggota baru itu. Iya. Oke. Dan di sini juga untuk teman-teman yang bergabung di Porsa Palembang, ini biasanya banyak kategori usianya dari berapa ke berapa nih? Kalau untuk Porsa Idol dari umur 15 tahun sampai dengan 35 tahun. Itu untuk anggota di pesertanya Porsa ya. Idol, Kalau untuk di DPC Porsa Palembang, tanpa ini. Tidak ada batasan, Tidak Pak. ada batasan. kalau kebanyakan maksudnya tuh. Kebanyakan tentu di atas 30 ya. Emak-emak lah. Emak-emak dan bapak-bapak. Kakek juga ada. Iya, cucunya 4 Oke. kok. Tapi ini jiwanya jiwa muda semua ya. Masya Allah. Muda marah kadang-kadang mudah tersinggung. Baru nak nambah ini tadi ruang Pak Haji nih nambahnya ya. Muda nak ngebui, muda nak nyubit ya. Iya. Di sini. Oke baik. Nah ini kalau kita ke Bang Haji lagi ya, ada yang ingat film apa yang pertama kali dibintangi mungkin? Kalau aku pertama kali film Menggapai Matahari. Oh itu Menggapai Matahari itu tahun berapa tuh ini Bang? Kalau tanya aku kurang paham ya, sebabnya kan Diulang-ulang terus ya di televisi ya. kalau nggak salah 84 ya. Oh 84. Iya. Saya masih di awang-awang itu ya. Nah itu kan kalau kita lihat film-filmnya itu sampai detik ini pun kalau diputar lagi Nggak kayak bosan. nggak ada bosen ya. Nggak bosan-bosan. Kayak Baik film maupun lagu nggak bosan. yang dia pernah memerankan sebagai orang tunanetra kan. Itu juga Cinta ada pesan Segitiga. Cinta Segitiga itu waduh luar biasa sekali itu filmnya ya. Sampai yang berkelana juga ada kan. Berkelana 1 dan 2. Aha. Dan yang terakhir juga kita dapat informasinya bahwa apa ya yang saya tonton juga itu untuk apa tuh backing vokal. Itu Bang Haji tuh sampai bikin seleksi juga ya Iya, untuk Oh jelas. yang Ada di situ. seleksi yang ketat itu. Jadi nggak cuma yang bisa nyanyi, tapi di situ beliau juga menyeleksi dalam kriteria khusus juga di situ ya. Betul. Oke. Nah untuk teman-teman Porsa Palembang, siapa yang pernah bertatapan langsung atau berjabat tangan dengan Bang Haji? Pasti semuanya udah ya. Hampir semuanya sudah. Semua Ya, hampirnya semua sudah ya. Sudah. Kalau bisa diceritakan sedikit bagaimana sih sosok Bang Haji itu kalau dengan penggemarnya gitu? Beliau ramah, humble kan, suka Menyambut ya. Iya, menyambut. Menyambut. Gitu. Jadi kita juga kadang difasilitasin oleh ketua DPW kan gitu kan Untuk bisa bertemu. Oke. Kalau momen yang tidak terlupakan untuk saat ini yang pernah dilalui teman-teman Porsa Palembang begitu dengan Bang Hajinya langsung atau sesama dengan anggota Porsa Palembang, ada nggak sih momen yang kayaknya sampai detik ini akan menjadi suatu kenangan yang baik yang akan selalu dikenang gitu? Ada nggak? Boleh saya. Ayo boleh. Gimana Bang Sangkur? Bukan main. Ya. Yang punya apa namanya idenya Pak Ustadz Musyawirin ini ketua DPC. Ketika dia di bandara saya sambut pakai dengan atribut rompal ini. Bukan main. Alhamdulillah. Oh jadi menyambut Bang Haji datang Iya, pada saat itu? iya, di bandara. Di gitu. bandara. Iya, itu bukan main, tidak terlupakan. Kemudian ada satu kisah untuk saya sendiri. Jadi Ustadz Musyawirin mungkin ingat waktu itu pertemuan pertama saya dengan Bang Haji. Betul. Tuh Bang Haji di sini nih. Waduh dekat sekali ya. Gua di belakangnya. Itu meja tuh kan makanan. Iya. Itu apa namanya yang ada apa tuh makanan Palembang ini yang ada kentang, kan ada Oh ya, wortelnya tuh. risol. Oh risol, roket. Iya, roket. Kalau Bang Palembang nyebutnya roket itu. Itu beliau baru makan satu gigit.
dia langsung dipanggil apa? Sambutan ya. Itu gua samper tuh. Kata orang kan zaman dulu supaya ada barokah. Betul. Kita lagi belajar ngaji, guru ngaji tuh bekas air minumnya. Itu gua samper tuh. Kemudian sekali lagi waktu dia ceramah di Sekayu. Ini dia. Gua di sono. Dia loh, saya kelihatan tuh minum aqua tuh. Nih. Gue incar tuh. Begitu dia ke panggung, gue nyerobot dari sono. Jadi itu momennya ya Pak ya. Bukan main. Jadi rompal jahil dikit. Tapi insya Allah Bang Haji ikhlas itu. Iya pasti dong, apalagi dengan rompal Palembang kan. Iya betul. Itu dari Bang Sangkur. Kalau dari Pak Ketua dan juga Pak Sekretaris mungkin ada momen yang pernah diingat? Ya, itu waktu ada dua ya. Pertama sekitar tahun 93 itu kan ada acara Bang Haji itu show di Kamboja. Oh di Kamboja Palembang? Ya, saya waktu itu di Ansor, saya jadi banser waktu itu. Oke. Kebetulan saya dapat tempat pengawalan Bang Haji di panggung, dari bawah sampai ke panggung. Jadi saya bikin pagar betis. Oh iya, untuk menghalangi gitu ya. Nah, pas naik panggung saya ngikut terus gitu. Begitu di panggung saya berkesan salaman beliau. Salaman gitu. Lembut tangan Masya Allah. Beda dengan tangan tapi aku kok Pak ya. Sama saya tingginya ya gitu ya. Kok sama tingginya gitu ya. Iya. Oh cuman gak kembar aja gitu kan. Subhanallah Bang Haji. Nah, dari situ saya tidak bisa lupa itu. Yang kedua ketika beliau datang ke Palembang, kita nyambut diajak Pak Ketua Umum Pak Saifuddin Latif. Orang kalau nyambut kan di luar tuh. Nah, kita diberi kesempatan masuk ke dalam. Ada aksesnya ya. Betul, ada akses. Pas beliau lagi berjalan, dah saya deketin ke situ sama ada teman saya Ustaz Rifai itu. Dah kita selfie aja bertiga. Dan Bang Haji mempersilakan. Jadi dia welcome ya Pak ya. Welcome. Ada kan beberapa idola kita tuh yang apa sih gitu. Dia enggak ya kalau beliau tuh memang benar kayak semua itu sama. Dianggap semua temen gitu. Gak ada yang namanya penggemar atau ini. Karena saya pernah menyaksikan wawancara gitu di salah satu tayangan televisi juga, dan bahkan saat ini Bang Haji juga sudah punya channel podcast juga nih. Betul. Podcastnya sering gitu. Bisikan Roma. Iya. Yang kalau kita lihat itu bintang tamunya itu banyak sekali tokoh-tokoh besar juga ya yang pernah diundang gitu. Baik. Nah ini kalau di Porsa Palembang tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ada sesuatu yang harus dijaga. Ya. Apa saja tuh Pak? Ya. Pertama ya bahwasanya lirik-lirik lagu Bang Haji itu harus dijaga dan diamalkan dan jangan sampai ikut-ikutan di remix atau di koplo. Kita berikan pengetahuan kawan-kawan. Sepakat kita harus konsen ke situ. Yang kedua, sebelum saya lanjut, di Porsa ini kalau yang laki-laki kan fans Porsa ya. Ada yang perempuan itu istilahnya tuh femina. Oh femina sebutannya ya. Femina. Dan hanya mungkin satu-satunya di Indonesia, cuma di Palembang yang ada sebutan femina. Oh gitu. Dan kenapa bisa terbentuk femina ini? Ya itu terinspirasi dari backing vokalnya Bang Haji. Oh ya. Kan itu femina kan. tadi. Nah kebetulan mereka jadi femina juga, hobi-hobi jadi backing juga gitu kan. Nah ini yang hadir ada berapa? Ada 2 orang ya, ada peminanya. Oh ada femina, ada 2 ibu-ibu ya. Bu, sehat Bu? Bukan ibu-ibu Bang. Apa tuh? Mama. Iya gitu. Nah, kemudian selanjutnya dari Anundan tadi, kita juga berusaha mentauladani sikap dan perilaku Bang Haji yang baik-baiknya. Kita ikutin. Nah, terus dari lagu-lagunya bukan cuma dinyanyiin tapi dihayatin juga. Benar. Karena semua lagunya hampir semua dan bahkan semua ya. Semua, ada maknanya, ada artinya semua. Percintaan ada gitu kan. Politiknya juga ada gitu ya. Tapi dakwahnya juga luar biasa. Luar biasa sekali nih kalau lagu Bang Haji itu sampai di kompetisi pun sering sekali dibawakan gitu ya. Betul. Dikit-dikit lagu Bang Haji, karena ini membuktikan bahwa itu tadi predikat Raja Dangdut itu memang sangat melekat ya, sangat pas sekali. Dan pantas gitu, kayaknya nggak akan terganti deh. Iya. Nggak akan terganti lagi. Satu-satunya ya di Indonesia ini. Baik.
Dan ini saya sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan, kita sama-sama ya untuk mendengarkan siapa yang pengen nyanyi lagu Rhoma Irama. Iya. Boleh dong satu perwakilan. Nanti perwakilan biar ada Pak Lang. Pak Lang. Iya. Siapa? Pak Lang Al-Mujahidin itu. Dia wakil ketua Porsanya. Oh, wakil ketua Porsa. Wakil ketua, betul. Oh, baik. Lagu apa nih Pak? Kita bisa siapkan di sini. Sahabat ya? Oh, lagu Sahabat tadi. Oke, baik, kita siapkan dulu. Dan untuk Anda semuanya pendengar, ini kita bakal menyaksikan dan juga mendengarkan bersama. Ini satu buah lagu dari Bang Haji Rhoma Irama yang akan dibawakan langsung oleh Wakil Ketua DPC Porsa Palembang ya. Sama Pak siapa tadi, saya lupa namanya? Pak Lang Al-Mujahidin. Oke, Pak Alam. Oh, Pak Alang. Oke, Pak Alang udah siap Pak? Oke. Kita joget sama-sama ya. Oke, 3, 2, 1, hoba. Mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Banyak teman di meja makan, teman waktu kita jaya, tetapi di pintu penjara, di sana teman tiada. Cari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Asik. Sesungguhnya nilai teman yang paling setia lebih dari saudara. Itu hanya mungkin bila di antara kita seiman seagama. Seumpama tubuh ada yang terluka, sakitlah semuanya. Itulah teman dalam takwa, satu irama selamanya. Itulah teman yang setia dari dunia sampai surga. Bila teman untuk dunia itu hanya sementara, tapi teman dunia akhirat itu barulah sahabat. Itulah teman dalam takwa, satu irama selamanya. Itulah teman yang setia dari dunia sampai surga.
Sesungguhnya nilai teman yang paling setia lebih dari saudara. Itu hanya mungkin bila di antara kita seiman seagama. Seumpama tubuh ada yang terluka, sakitlah semuanya. Itulah teman dalam takwa, satu irama selamanya. Itulah teman yang setia dari dunia sampai surga. Bila teman untuk dunia itu hanya sementara, tapi teman dunia akhirat itu barulah sahabat. Itulah teman dalam takwa, satu irama selamanya. Itulah teman yang setia dari dunia sampai surga. Baik, luar biasa sekali ya. Waduh, ini kita berasa kayak lagi nonton festival ini ya. Luar biasa sekali. Baik, ini buat teman-teman Porsa ini tidak terasa waktu kita sudah hampir habis nih. Sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya gali, yang pengen saya tanyain, yang pengen saya kepoin ya. Tapi karena saat ini sudah 53 menit melangkah dari jam 9 pagi, mungkin secara singkat sebagai penutup, apa yang pengen disampaikan untuk teman-teman penggemar lainnya Bang Haji yang ada dimanapun berada. Mungkin dari Pak Ketua dulu nih, apa Pak? Gimana tadi? Pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan nih, pesan atau terakhir ini. kata-kata penutup. Kata-kata penutup ini maksudnya ya, untuk pendengar kita. Ya, sebagai kata penutup ya, kepada sahabat Porsa dimanapun Anda berada, jadilah penggemar yang mencontoh perilaku baik dari Bang Haji, dan juga menjaga apa yang sudah Bang Haji berikan kepada kita, dan syukur-syukur kita bisa juga menyampaikannya kepada yang lain dengan lebih baik lagi. Alhamdulillah ya, amin ya rabbal alamin. Ini menjadi doa juga nih. Kalau dari Pak Sekretaris, apa yang pengen disampaikan? Untuk pendengar RRI, kalau ingin bergabung dengan Porsa Palembang, saya persilakan hubungin kita. Nah kalau untuk kontak personnya ada? Ada. Kontak personnya untuk yang pengen bergabung? Kontak personnya 0812 73 54 24 00 atau 0812 22 86 2828. Baik. Yang belum mencatat nomornya bisa ditarik mundur ya. Tayangan kita di YouTube ini. Karena ada rekamannya di situ ya. Baik. Nah, kalau dari Pak Sangkur, apa nih Bang yang pengen disampaikan? Terutama insan dangdut tetap menjaga koridor dangdutnya sih Pak. Jangan mau diusik-usik ataupun diubah-ubah. Salah satunya kan Bang Haji pesan lagu saya katanya, jangan dikoplokan gitu. Ya alhamdulillah selama ini selagi itu pentas-pentas biasa juga mungkin ya tanda petik juga di mana saatnya, tapi masih ada memang di pelosok-pelosok ada juga yang dikoploin gitu ya. Jadi marilah kita menjaga apa pesan beliau seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Dan kalau untuk channel live-nya tadi di mana, di Facebooknya? Di DPC Porsa Kota Palembang. DPC Porsa Palembang, baik. Dan ini juga menuntaskan kebersamaan kita untuk di obrolan komunitas edisi Selasa 15 Oktober 2024. Pokoknya kita nantikan kembali kehadiran teman-teman Porsa Palembang. Insyaallah. Siapa tahu nanti bisa nyanyi kita di program karaoke. Amin. Insyaallah. Di sana deh ada nih. Dan karena waktu kita sudah habis, kita harus pamit ya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Sama-sama. Pokoknya salam sedulur, mudah-mudahan semuanya sehat. Amin ya Allah. Maju terus untuk Porsa Palembang dan juga Porsa di seluruh Indonesia. Dan juga untuk Bang Haji, mudah-mudahan akan terus memberikan inspirasi untuk kita semuanya ya. Saya Ilham pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hidup disayang sayang.